terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, oh Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya saat ini kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kita semua. Saya mengajak engkau yang ada di rumahmu. Mari saat ini kita mau menyenangkan Tuhan.
Kita sudah menikmati banyak kebaikan Tuhan. Amin. Kita sudah menikmati banyak kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan. Tetapi saat ini, mari kita fokus untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau undang kehadirat Tuhan. Karena saya percaya ketika Tuhan hadir, ada pemulihan. Ketika Tuhan hadir, ada berkat. Ketika Tuhan hadir, ada jalan keluar setiap pergumulan kita. Karena itu saat ini, mari undang hadirat Tuhan. Ada di tempat ini, ada di tempat di mana engkau berada. Haleluya, puji Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami rindu mengalami satu pengalaman yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan, menyenangkan Engkau, memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai setiap jemaat Tuhan, kuasai siapapun yang boleh mengikuti pujian dan penyembahan kepadamu saat ini Tuhan. Biar kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau hadir, ada mujizat. Ketika Engkau hadir ada berkat. Ketika Engkau hadir ada pemulihan. Ketika Engkau hadir sesuatu yang dahsyat, hebat dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami selebar mungkin untuk pekerjaan Roh Kudus. Kami menolak segala bentuk pekerjaan kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Yang coba-coba mengganggu kami, merampas fokus kami. Untuk kami tidak memuji Tuhan pada saat ini. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis dikalahkan, kemenangan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian di saat ini Tuhan, kuasai hati kami. Beri kami roh kerendahan hati, sehingga kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Urapi kami Tuhan. Kami siap menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya.
pujian, segala kemuliaan ya Tuhan. Segala hormat kami naikkan kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Bukti kasih-Mu ya Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kalau saat ini ya Tuhan kami ada di tempat ini ya Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab ini yang menjadi kerinduan kami umat-umat Tuhan. Kami terus rindu ya Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati indahnya Tuhan lawatan-Mu bagi kami semua umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan ya Tuhan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, mempersiapkan kehidupan kami untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi ya Tuhan Bapa Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, kami akan siapkan ya Tuhan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dengan harapan kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali kita sedang berbicara tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat lanjutan dari 1 Korintus pasal yang ke-13, dan kita akan melihat lanjutan dalam ayat yang ke-5, 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Mari kita lihat ayat ini, masih tetap berbicara tentang bagaimana kasih Tuhan yang begitu indah Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita hidup dalam kasih Tuhan yang ajaib ini. Dalam ayat yang ke-5, apakah kasih itu? Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dari ayat yang ke-5 ini, hari Minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana kasih itu adalah sopan. Tuhan senang ketika kita hidup dalam nilai-nilai kasih, yaitu sopan. Di satu tempat saya masuk, di ruangan itu ada tulisan, Anda sopan, kami hargai. Saya rasa Anda bisa memahami arti dari tulisan ini. Anda sopan, kami menghargai. Dan saya percaya ini adalah bagian dari isi firman Tuhan. Nah, lanjutan dari itu, apakah kasih? Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Selama kita hidup dalam mementingkan diri sendiri, kita tidak berada pada koridor kasih. Sebab kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Jelas dalam ayat yang ke-5, bagian yang kedua. Saya mengulang-ulangi, kasih itu bukan cuma pada saat kita kelebihan kita membagi orang lain, lalu kita mengartikan itu adalah kasih. Betul. Tapi kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu bukan egois.
Egois itu orang yang selalu mementingkan diri sendiri, selalu bertumpu pada kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, jika kita hidup dalam memperjuangkan sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka kita jangan berbicara tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Yakobus pasal 3 ayat 16. Saya ingin bacakan ayat ini untuk kita. Surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sifat egois itu merusak. Maka di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, Alkitab berkata dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 16, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang egois itu sangat berbahaya. Jangan miliki sikap egois. Di dalam Tuhan kita dipanggil menjadi satu tubuh Kristus. Dapat juga saya katakan kita ini adalah satu tim. Di dalam tim itu bila ada satu orang yang selalu berjuang untuk kepentingan diri sendiri, maka tim itu bisa kacau dan bisa muncul segala macam kejahatan. Karena itu sangat berbahaya. Saudara-saudara, Paulus dia menanggalkan seluruh kepentingan dirinya. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ketika dia mau berpisah dengan para penatua yang ada di Efesus, dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku. Dia adalah seorang yang menyebutkan dalam pembacaan tersebut adalah seorang yang ada di bawah tawanan roh dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Pernyataan atau sikap pelayanan seorang Rasul Paulus. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24, perhatikan ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tantangan Paulus begitu hebat. Dalam kesaksiannya yang lain, ia menahan lapar, hujan, panas, dibenci, dipenjara, mengalami siksaan, penderitaan, dipukul, dicambuk, dan seterusnya. Lalu kita melihat dalam pernyataan ini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Saudara-saudara, karena itu dalam Galatia pasal yang kedua, dia mengatakan hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Filipi pasal 1 ayat 21, apa yang dia katakan? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ini pernyataan orang yang
Dia tidak lagi melihat dirinya. Sementara begitu banyak orang berjuang demi dirinya. Egois, kepentingan diri sendiri. Dalam surat Filipi, Paulus menulisnya dalam beberapa bagian di surat ini. Bagaimana kepentingan-kepentingan diri sendiri. Surat Filipi pasal yang pertama. Ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi ada orang-orang yang memberitakan Injil karena kepentingan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri selalu maunya dia. Semua tertuju kepada keinginan. Semua dia. Dia ingin semua dia. Yang lain jangan. Orang yang seperti ini jangan dimasukkan dalam kebersamaan. Dia bukan seorang yang melayani sebagai tim. Kalau orang punya sikap egois, haleluya, ini akan sangat merusak. Berapa banyak perkumpulan di dunia ini yang rusak gara-gara egois. Orang punya kepentingan diri sendiri. Karena itu kita melihat Paulus dia mengingatkan ini. Di pasal yang kedua, dia juga menulis tentang ini. Saya membaca ayat yang pertama. Ayat 1 sampai ayat 4, Filipi pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi jelas, Paulus dia ingin membawa kita untuk memahami bahwa orang-orang ini dipanggil oleh Tuhan hidup dalam kebersamaan, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bila kita sudah berjuang dengan kepentingan diri sendiri, inilah yang merusak. Karena di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan, di situ ada perbuatan-perbuatan jahat. Karena itu, saudara-saudara, milikilah satu sikap hidup di mana kita tidak mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain lebih dari kita. Biasanya orang egois, orang mementingkan diri sendiri, dia merasa semua dia yang paling hebat. Haleluya. Dia paling hebat, dia paling luar biasa, dia melebihi semua yang lain.
Itu sikap orang egois. Semua dia ingin supaya dia tampil. Cuman dia yang menampilkan diri. Mengharapkan ada puji-pujian. Yang Paulus katakan puji-pujian yang sia-sia. Apalagi kalau kita melayani Tuhan. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Karena pelayanan kita adalah pelayanan untuk Kristus. Saudara-saudara, dalam pemahaman-pemahaman yang dibangun oleh Paulus kepada orang-orang Filipi, dia menyebutkan satu pribadi, seorang anak muda yang bernama Timotius. Dia merindukan kedatangannya ketika dia menulis tentang orang ini di ayat yang ke-19. Filipi pasal 2 ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Orang muda ini hebat. Yang bernama Timotius adalah seorang yang dibanggakan oleh Paulus. Kenapa? Saudara-saudara, ketika kita mau hidup sehati dengan orang lain, kita harus mengorbankan kepentingan-kepentingan kita. Timotius, dia ikut mengorbankan kepentingannya. Karena selama dia bersama dengan Paulus, Paulus telah melihat orang ini. Tidak ada orang selain dari orang ini yang sehati, yang sepikir dengan aku. Karena dia memikirkan kepentingan-kepentingan orang lain, termasuk jemaat yang ada di Filipi. Karena itu Paulus berkata begini, sebab semua, ayat 21 pasal 2 tadi, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kenapa kita disebut sebagai hamba-hamba Tuhan? Karena kita bekerja untuk kepentingan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya punya tim yang bekerja untuk Tuhan. Ini penting kita pahami. Kita disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Kristus. Karena kita berjuang melayani untuk kepentingan Tuhan. Dan banyak orang mencari kepentingan-kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus, kata Paulus. Kalau pelayanan kita bukan lagi untuk Kristus, ini sebuah penyelewengan. Kenapa? Karena banyak orang berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Marilah kita memikirkan juga kepentingan orang lain. Kalau kita membaca dalam surat Filipi ini, Paulus memberikan contoh tentang Yesus. Ada milik yang harus dipertahankan. Karena Kristus juga adalah Allah. Tapi hak ini tidak dipertahankan olehnya. Dalam penjelasan ini. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Apa artinya? Dia tidak menghiraukan nyawanya. Bahkan nyawanya dia jadikan tebusan. Untuk orang-orang yang sebenarnya binasa. Tapi dia bawa kepada kehidupan.
yang sesungguhnya. Mengangkat orang-orang dari kehinaan kepada kemuliaan. Itu perjuangan Kristus. Maka hak kealahan itu tidak dipertahankannya. Dia mengosongkan diri. Ini satu pelajaran sangat luar biasa. Saudara-saudara, bahkan sampai hari ini Yesus ada di sorga demi kepentingan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Demi kepentinganmu, demi kepentinganku, demi kepentingan kita semua, Yesus ada di sorga. Karena dia menjadi pembela kita. Saudara-saudara, iblis lalu mendakwa kita siang dan malam. Tapi Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia membela orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya. Luar biasa. Dia berjuang sampai hari ini untuk kepentingan kita. Karena itu saudara, jangan hidup egois. Keluarga bila telah terkontaminasi dengan apa yang dinamakan mementingkan diri sendiri. Suami mementingkan diri sendiri, istri mementingkan diri sendiri, anak-anak mementingkan diri sendiri. Kekacauan terus yang dihadapi setiap hari. Tapi kalau kita mampu membangun keluarga kita dengan kerendahan hati, dengan mengorbankan semua kepentingan-kepentingan kita, maka saya percaya keluarga kita akan berbahagia. Rumah tangga kita akan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak contoh dalam Alkitab. Ketika kita melihat orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan sendiri. Saudara tahu, Yosua pasal yang ke-6 mencatat tentang kemenangan Israel terhadap Yeriko, kota yang kuat. Hanya dengan memuji Tuhan. Hanya dengan meninggikan Tuhan. Artinya apa? Hanya dengan kerendahan hati. Ketika Tuhan kita tinggikan, kita berada pada kerendahan hidup kita. Maka Yeriko diruntuhkan. Ini menggemparkan. Tidak dengan persenjataan yang hebat. Tapi hanya dengan satu strategi yang diatur oleh Tuhan memenangkan Yeriko. Tapi dalam pasal yang ke-7, kota kecil namanya Ai. Mereka berunding, tidak usah kita kirim pasukan yang besar, karena itu kota kecil. Dia hanya mengirim 3.000 orang. Yosua hanya mengirim 3.000 orang. Tapi saudara tahu, mereka lari meninggalkan kota Ai yang kecil. Bahkan 36 orang tentara Israel tewas. Kenapa? Karena ternyata waktu mengalahkan Yeriko, ada seseorang yang berkhianat. Sebelum kota itu dikalahkan, Tuhan buat perjanjian dengan mereka. Tumpas semua orang, tumpas semua hewan. Tetapi barang-barang emas, perak, tembaga, dan barang-barang besi dikhususkan bagi Allah. Tetapi kenapa kekalahan terjadi di kota kecil? Karena ada seorang yang berkhianat dengan kepentingan diri sendiri. Dia mengambil satu potong jubah yang indah buatan Sinea. Dia mengambil 200 sikal perak. Dia mengambil 50 sikal emas. Dia sembunyikan itu. Ketika Yosua menangis di hadapan Tuhan, kenapa kami kalah dengan kota Ai?
Tuhan berbicara, tidak usah engkau sujud menangis seperti itu. Israel telah melakukan pengkhianatan. Mengapa? Ternyata ada satu orang dari suku Yehuda, namanya Akan. Dia telah mengambil barang-barang ini dan disimpannya. 50 sikal itu setara dengan setengah kilogram emas. Kurang lebih 2 kilogram perak. Dan satu jubah yang maha indah buatan Sinear. Buat siapa? Buat kepentingan dirinya. Kalau untuk sekarang ini kita punya setengah kilogram emas, itu berapa nilainya? Sangat mahal. Berapa banyak orang tergiur dengan ini, sampai harus mengorbankan orang lain. 36 tentara tewas. Dan bukan cuma itu, Yosua menangis karena ini sesuatu yang sangat memalukan. Mereka baru saja mengalahkan Yeriko, sekarang Ai tidak bisa dikalahkan. Bahkan Israel lari, dikejar oleh orang-orang Ai. Memalukan. Saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi? Akan mendapat hukuman. Baik pribadinya, keluarganya, ternaknya, semua barang-barangnya. Mereka dilontar dengan batu dan semua miliknya dibakar habis oleh Israel. Sesudah itu baru Ai dapat dikalahkan. Kepentingan diri sendiri, dengarkan baik-baik, sangat berbahaya. Waspada. Supaya jangan kita memiliki kepentingan diri sendiri. Apalagi mengambil yang dikhususkan bagi Allah. Mengambil milik Tuhan. Oh, sangat berbahaya. Gehasi, seorang hamba dari Elisa. Dia menginginkan sesuatu dari orang yang telah disembuhkan. Dia menjadi kusta akibat perbuatannya. Haman berjuang dengan kepentingannya. Dia mau memusnahkan seluruh orang Yahudi. Akhirnya dia sendiri gantung. Tapi yang lebih hebat lagi kita temukan. Bagaimana Yudas menjual Yesus Tuhannya. Hanya dengan 30 keping perak. Apa yang terjadi? Dia binasa dengan perbuatan. Selama engkau hidup dalam mementingkan diri sendiri, itu tidak membawa keadaan kita lebih baik. Atau sudah berharap sudah akan berbahagia dengan apa yang kau lakukan. Tapi marilah sebagai hamba-hamba Allah, kita melayani untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Kalau Tuhan diutamakan, yang lain Tuhan tambahkan untuk kita. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya? Taatilah Tuhan. Hiduplah dalam rencananya. Selama engkau berjalan dalam rencana Tuhan, engkau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Alkitab memberikan jaminan Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang membawa hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya dalam seluruh rencana Tuhan. Jangan hidup egois. Jangan hidup dalam kepentingan diri sendiri.
Tapi biarlah kita juga berjuang untuk kepentingan orang lain. Kepentingan orang banyak. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Oh puji Tuhan. Luar biasa. Kita diberkati dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berserah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tinggalkan semua kepentingan diri, perjuangan diri, sifat egois, saudara. Tapi mari kita menganggap yang lain lebih utama dari kita. Yesus mengosongkan dirinya untuk kepentingan kita. Marilah kita juga berpikir untuk kepentingan orang lain. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Amin. Haleluya. Nyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Dan berjalanlah dalam jalan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita. Katakan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikanlah kasih-Mu dalam hidup kami. Berkat itu bersumber dari Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Haleluya. Tidak mudah bagi kami untuk berjalan mengorbankan semua kepentingan-kepentingan kami. Tapi kami tahu Tuhan, bila kami berjalan dalam rencana-Mu, bila kami berjalan dalam kehendak-Mu, sekalipun secara manusia mungkin ini berat, sulit untuk dapat kami lakukan. Tapi kami mohon pertolongan Tuhan. Roh Kudus menolong kami, supaya kami Tuhan dijauhkan oleh Tuhan dari sifat-sifat egois dalam hidup kami, kepentingan-kepentingan diri kami sendiri. Tapi biarlah kami Tuhan selalu melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah, kepentingan orang lain. Haleluya. Tuhan tolong kami Tuhan. Ketika kami melakukan ini, kami percaya Tuhan memberi jaminan dengan janji-janji Tuhan. Bila Tuhan diutamakan, yang lain-lain akan ditambahkan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang lebih mengerti apa yang menjadi kepentingan kami. Kalau kami berjuang untuk kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa yang baik.
Taruh setiap kebenaran ini dalam hati kami, agar kami tidak berdosa kepada Tuhan. Biar firman-Mu terus menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu terus membawa kami untuk kami tetap ada di hadapan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, bahkan dalam rancangan Tuhan yang indah. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami hidup di tengah-tengah dunia di mana orang-orang berjuang untuk kepentingan-kepentingannya. Tetapi tolonglah kami Tuhan. Haleluya. Tuhan yang lebih mengerti kepentingan kami. Tuhan yang tahu semua kepentingan kami. Karena itu biarlah Tuhan, Engkau berikan kami sifat hidup yang baik melalui kasih Kristus yang ajaib. Kasih agape, kasih yang indah, kasih dari Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Dengan kasih ini kami diberkati. Dengan kasih ini kami dihibur. Dengan kasih ini kami disembuhkan. Dengan kasih ini kami beroleh selamat. Bahkan dengan kasih ini hidup kami adalah hidup yang indah bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi seluruh jemaat Immanuel dimanapun berada. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang hidup dalam kebersamaan. Kami sehati, kami sepikir, kami satu tujuan, kami satu arah di mana kami boleh berjalan. Dan kami satu di dalam ikatan kasih Kristus yang sempurna. Sehingga kami semua memikirkan kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri. Berkati seluruh jemaat, keluarga, rumah tangga kami semua dalam kebahagiaan. Sehat-sehatkan kami semua. Berkati setiap usaha pekerjaan, mata pencarian sesuai dengan profesi masing-masing. Jemaat semakin setia, takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Semakin kami diberkati dalam Tuhan untuk menjadi berkat. Berkati seluruh pelayanan jemaat Immanuel. Bahkan siapapun yang sempat mengikuti program ibadah ini, Tuhan Engkau memberkati sebagaimana janji-Mu. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala penyakit dilalukan Tuhan dari kami. Dan kami adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan, dilindungi, dijaga, dibela, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai di daerah-daerah, bahkan sampai di desa-desa, Tuhan berikan hikmat yang baik. Pemerintah kami dapat membawa Indonesia maju dengan segala kebijakan-kebijakannya. Masyarakat pun diberikan kesadaran untuk bisa kerjasama dengan semua program pemerintah untuk kemajuan bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami akhiri ibadah kami ini bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan seterusnya. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, kita tetap setia dan taat kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.
Immanuel. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Puji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel.